Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kami kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang sumber belajar. Diharapkan teman-teman untuk memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari materi kami. Sebelum kami lanjut untuk menjelaskan materi kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Yemima Abigail Longkutoy dengan NIM A41222106. Dengan moto hidup tak pernah ada kata terlambat untuk menjadi apa yang kamu impikan. Yang kedua yaitu Aulia Nurainun Monoarfa dengan NIM A41222092. Dengan moto hidup ketika kamu merasa sendirian, ingatkan diri bahwa Allah sedang menjauhkan mereka darimu, agar hanya ada kamu dan Allah. Yang ketiga yaitu Isma Dini Utari dengan NIM A41222098. Dengan moto hidup kadang kita sendiri yang perlu tepuk tangan atas perjuangan yang tidak disaksikan siapapun, motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Yaitu Nova Wulandari dengan NIM A41222107. Dengan moto hidup lihatlah kegagalan sebagai sebuah pembelajaran, evaluasi rencana dan fokus pada masa depan. Yang kelima yaitu Sandi dengan NIM A41221114. Dengan moto hidup kerja keraslah sampai tetangga berpikir rezekimu hasil dari pesugihan. Untuk keseruan selanjutnya silakan simak video ini. Apa sih sumber belajar itu? Definisi sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar baik secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Konsepsi sumber belajar, yaitu materi, peralatan dan perlengkapan, orang, kondisi atau setting. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu A. Sumber belajar yang direncanakan atau by design, yaitu semua sumber belajar yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah. B. Sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization, yaitu sumber-sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran namun dapat dimanfaatkan, diaplikasikan dan digunakan untuk keperluan belajar. Teknologi cetak, cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku dan bahan-bahan visual yang statis terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. Teknologi audiovisual, cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan elektronis untuk menyampaikan pesan-pesan audio dan visual. Teknologi berbasis komputer, cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Teknologi terpadu, cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. Selanjutnya orang atau people. Secara umum orang dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk menjadi pengajar. Tugas utamanya adalah mengajar, memberikan bimbingan dan pelatihan seperti guru, instruktur, dan widyasara.
Kelompok orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya tidak terbatas. Misalnya pedagang, politisi, tenaga kesehatan, petani, arsitek, psikolog, polisi, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Pesan atau message. Pesan atau materi baik formal maupun informal dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau sumber belajar. Pesan formal adalah pesan dan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintah dan non-pemerintah, atau yang diberikan guru dalam situasi pembelajaran. Pesan non-formal dapat digunakan sebagai sumber atau bahan pembelajaran, yaitu pesan yang terdapat di lingkungan sekitar atau yang ada di masyarakat luas, misalnya cerita rakyat. Bahan dan program. Bahan dan program aplikasi merupakan suatu format yang biasanya digunakan sebagai program pendukung dalam menyimpan pesan-pesan pembelajaran seperti buku paket, teks, hand, modul, program video, audio, film, dan lain-lain. Alat atau device. Alat yang dimaksud di sini adalah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut juga dengan perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai sarana atau alat bantu untuk menyajikan bahan-bahan ketiga poin yang sudah disebutkan. Berbagai macam peralatan ini dapat dijadikan sebagai bahan-bahan atau sumber pembelajaran. Misalnya, multimedia. Metode atau metode. Metode ialah cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran. Cara penyampaian materi pembelajaran atau siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Beberapa metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru antara lain, demonstrasi, diskusi, ekspositori, atau ceramah, permainan atau simulasi, tanya jawab, sosiodrama, praktikum, dan sebagainya. Komponen yang melatar belakangi sumber belajar. 1. Klasifikasi. 2. Jarak besar dari sumber daya. 3. Media. 4. Sumber daya desain. Latar atau setting lingkungan ialah situasi dan kondisi lingkungan belajar baik yang berada di sekolah maupun lingkungan yang di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang secara khusus disiapkan, yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Yang termasuk latar atau setting ini ialah pengaturan ruang pencahayaan, ruang kelas, perpustakaan, dan lain-lain. Sumber-sumber belajar yang diuraikan di atas merupakan komponen-komponen yang dapat dimanfaatkan oleh pembelajar. Lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terdiri dari yang pertama lingkungan sosial dan yang kedua adalah lingkungan fisik atau alam. Hakikat sumber belajar adalah semua sumber termasuk tools, materials, devices, settings dan people yang mungkin dipergunakan oleh pembelajar baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar. Menurut Searles dan Ritchie, sumber belajar adalah manifestasi fisik dari teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan pembelajaran. Teknologi tersebut dapat dikategorikan menjadi 4 jenis teknologi, yaitu teknologi cetak, teknologi audiovisual. Fungsi sumber belajar. 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran. 2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. 4. Lebih memantapkan pembelajaran. 5. Belajar seketika. Jenis-jenis sumber belajar. 1. Pesan. 2. Orang. 3. Bahan dan program. 4. Alat. 5. Metode. 6. Latar. Jadi gimana nih? Belajar bareng kita seru kan? See you in the next video. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Thank you for watching.